Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya. Wa qala aidan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Shadaqallahul azim, shadaqa rasul nabiyul karim. Alhamdulillah ayyuhal ikhwal ahibah, di pagi hari ini atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita bisa bertemu secara virtual. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat dan karunia untuk kita semua. Salawat dan salam keselamatan senantiasa kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengawali daurah di pagi hari ini, yakni daurah awal semester di pertemuan yang terakhir, yakni daurah di hari yang kelima, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan yang tertunda di hari kemarin. Untuk itu, marilah kita awali perjumpaan kita dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Iya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayuhal ikhwah wa akhwatul karimat, alhamdulillah sampai juga kita di hari Jumat ini di penghujung akhir atau di akhir menuju akhir pekan dalam rangkaian daurah kita. Mudah-mudahan kita diberikan kefahaman dan kemudahan untuk mengamalkan, karena bagaimanapun muara dari ilmu adalah ketika kita mampu untuk mengamalkan dan juga untuk mendakwahkannya kepada yang lain. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi itulah ilmu yang bermanfaat. Di dalam beberapa kitab disebutkan, contoh dalam kitab ini, kitab Ar-Rasul Al-Muallim wa Asalibuhu fi Ta'lim, ada satu bab yang secara khusus itu membahas berkaitan dengan peringatan terhadap ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ada satu bahasan khusus. Judul babnya adalah Tahziruhu sallallahu alaihi wasallam minal ilmi alladzi la yanfa'u. Peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak nampak dalam amal dan tidak nampak dalam aktivitas dakwah kita, dalam penyebaran. Ya. Karena muara dari ilmu adalah ketika ilmu itu nampak dalam amal. Setelah nampak dalam amal, kemudian kita dakwahkan, kita sebarkan kepada yang lain. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu berdoa khusus untuk hal itu, ya. Dikatakan di sini bahwa berkaitan dengan
tahzirnya Rasulullah SAW dari ilmu yang tidak bermanfaat, itu telah mengantarkan hatta ja'ala dzalika du'aan lahu yad'u bihi fi aktsari ahyanihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, atau sampai-sampai gitu menjadikan hal yang demikian itu sebagai doa. Ya. Jadi sampai-sampai menjadikan hal yang demikian itu sebagai doa. Dan ini agar terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagai doa yang beliau panjatkan fi aksari ahyanihi, dalam kebanyakan, dalam sebagian besar hidupnya sallallahu alaihi wasallam. Rawa Muslimun an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Imam Muslim meriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, beliau berkata bahwa dulu Nabi Muhammad SAW itu berdoa dengan doa yang tadi sudah kita dengarkan sama-sama. Yang ini di antara penggalannya adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan dikatakan di situ bahwa waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mualliman bihalihi wa maqalihi jami'an. Fa hadha du'a minhu ta'limu lil 'alimi wal muta'allimi jami'an anna la yata'allamu aw yu'allimu illa ma fihi naf'un bimizani syara'il hanif al-agharri. Jadi dulu Nabi Muhammad SAW, atau kala itu Nabi Muhammad SAW sebagai muallim, sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pendidik dengan hal, dengan tingkah lakunya, wa maqalihi, dengan ucapannya, semuanya. Ya. Dan doa ini adalah doa yang merupakan ta'lim, pendidikan atau pengajaran, lil alim wal muta'alim, untuk alim dan juga untuk muta'alim, jami'an semuanya, ya. Dan perkara inilah perkara yang menjadi sangat penting, ya. Jadi tidaklah mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu kecuali di dalamnya harus memberikan kemanfaatan bimizan syar'i, dengan standar syara' al-hanif al-agharri, yang lurus dan yang mulia. Itulah kurang lebih kenapa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu yang bermanfaat. Baik. Kemarin kita sudah sampai mana? Sudah sampai adab pada pelajaran. Ya, sudah sampai adab pada pelajaran. Tepatnya sampai di poin yang keempat, ya. Tepatnya poin yang keempat. Berarti sekarang kita akan masuk ke poin yang kelima, insyaallah. Sebagai murojaah, adab seorang pelajar di dalam belajar atau pada pelajaran itu yang pertama adalah memulai dari Al-Quran. Belajar memulai dari Al-Quran. Dari mulai hafalannya, kemudian ilmu-ilmunya. Yang kedua adalah tidak menyibukkan diri untuk pertama-tama dalam ikhtilaf di antara para ulama. Ya, di antara para ulama. Kemudian yang ketiga adalah membenarkan atau mensahihkan apa yang ia baca, ya, yang kemudian ia tulis sebelum ia menghafalkannya. Itu yang ketiga. Yang keempat,
Baru kemudian dia bersegera untuk mendengar hadis. Ikut atau duduk dalam majelis qiraah atau majelis sama'i hadis. Bukan hanya mendengar tapi juga mengkaji ilmunya. Sanadnya, makna-maknanya, hukumnya, faidahnya, lughahnya, dan juga sejarahnya atau tawarikhnya. Kitab yang pertama kali didengar dalam majelis qiraah seyogianya adalah dimulai dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, lalu kemudian kitab-kitab induk hadis yang lain seperti Muwatta Malik, Sunan Abi Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Jami' Tirmidzi, termasuk Musnad Asy-Syafi'i. Dan tidak boleh kurang daripada itu. Wala yanbaghi ayyaqtasiru ala aqalli min zalik. Ya. Dan seyogianya tidak kurang daripada itu. Jadi kalau kurang daripada itu maka bukan disebut dengan santri atau pelajar hadis. Pelajar hadis minimal 8 kitab hadis yang dipelajari. Ini baru santri, baru pelajar, bukan ustadznya. Bukan. Kalau sudah dia banyak mengetahui, maka ditambah dengan, nah ini baru ya. Kalau dia sudah pada level faqih, maka ditambah dengan Sunan Kubro Baihaqi, kemudian kitab-kitab musnad seperti Musnad Ahmad bin Hanbal, Ibnu Humaydi, dan Al-Bazzar. Dan di dalam mengetahui, mempelajari ilmu hadis, itu dalam rangka mengetahui aspek sahihnya, hasannya, dhaifnya, musnadnya, mursalnya, kemudian berbagai macam jenis yang lain. Karena itu merupakan sayap dari seorang alim di dalam ilmu syariah dari sayap yang lainnya, yakni Al-Quran. Ya, itu yang kita sudah bahas di pertemuan kemarin. Insya Allah kita akan masuk di bagian yang kelima. Silahkan dibuka kitabnya bagi yang punya, atau boleh dibuka PDF-nya bagi yang belum punya kitabnya. Kitab ini sebaiknya dimiliki karena nanti kalau ada kesempatan berikutnya kita bisa daurahkan kembali lebih detail. Ya, ini kan untuk membekali sebelum masuk ke semester saja. Nanti kita bisa adakan lagi daurah yang lebih detail dan mendaurahkan bagian-bagian yang masih belum didaurahkan, ya. Seperti adab kepada kitab kan kita belum, adab di asrama kita belum, kemudian adab seorang guru apalagi belum sama sekali, ya. Adab guru kepada pelajar, kepada diri sendiri, kepada pelajaran, kepada murid, dan seterusnya. Apalagi di sini yang punya yayasan, sekolah, madrasah, penting untuk diketahui oleh para jajaran pengajar, ya, para ustadznya atau para ustazatnya, untuk untuk memahami tentang adab-adab yang penting ini. Baik, sekarang kita akan masuk di poin yang kelima, ya. Kita akan masuk di poin yang kelima. Silahkan dibuka. Ya. Dicetakkan yang kanaknya di halaman 175. Kalau di PDF kita lihat, kita tampilkan PDF-nya. Halaman berapa ini? Kita lihat apa isinya dulu aja. Baik, kita lihat apa isinya. Dari halaman berapa?
Ada yang sudah buka belum? Nah, kita. Nah, ini dia. Bab yang ketiga ya sekarang ya. Bab yang ketiga, adab muta'alim. Dan kita masuk ke pasal yang ketiga. Ya, ini adab belajar kepada diri sendiri sudah, ada belajar kepada guru sudah, sekarang ada belajar pada pelajaran. Masuk ke poin yang kelima, 115. Ya, silakan dibuka di halaman 115. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li syaikhina wa li walidayhi wa li masyayikhi ajma'in. Qala al-musannifu al-Imam Al-Qadi Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i fi kitabihi Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi daraini amin ya rabbal alamin. Al-khamisu idza syaraha mahfuzatihi al-mukhtasarat wa dhabata ma fiha min al-ishkalati wal fawaidil muhimmati intaqala ila bahsil mabsuqati ma'al mutalla'ati daimah wa ta'liqi ma yamurru bihi ayasma'uhu minal fawaidin nafisah wal masailid daqiqah wal furu'il gharibah wa halil mushkilati wal furuqi baina ahkamil mutasyabihati min jami'i anwa'il ulum. Poin yang kelima, kan kemarin kita sudah sebutkan bahwa di poin yang ke awal itu bahwa kita setelah kita mengkaji Al-Quran, yakni menghafalkan dan memahami ilmu-ilmunya, tafsir dan ilmu lain, kemudian kita akan masuk kepada memahami ilmu-ilmu lainnya secara ringkas, ya. Maksudnya secara pendekatannya ringkasan, mengkaji dari kitab-kitab mukhtasar, kitab-kitab matan, kitab-kitab yang ringkas-ringkas, ya, bukan kitab-kitab yang panjang, gitu ya. Jadi kita mulai dari kitab-kitab yang ringkas. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kelima ini. Jadi apabila katanya telah dijelaskan hafalan-hafalannya yang ringkas, jadi telah menjelaskan mahfuzatihil mukhtasarat, dia telah menjelaskan berkaitan dengan bagian-bagian yang ringkas tersebut, ya. Jadi bagian dari kitab-kitab yang kemarin sudah kita sebutkan, yang contohnya adalah matannya, contohnya adalah mukhtasornya, contohnya adalah mulakhosnya, begitu ya. Nah, setelah menjelaskan mahfuzatihil mukhtasarat, ya, jadi berkaitan dengan, dia sudah menjelaskan berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuannya atau hafalan-hafalan yang ringkas, kemudian wadhabata ma fiha minal iskalat, dan juga telah mencatat itu, ya, telah mencatat apa-apa yang di dalamnya itu dari hal-hal yang iskalat, dari soalan yang iskal, yang sulit dipahami, sudah dia catat, ya. Kemudian wal fawaidil muhimmah, kemudian juga dia sudah mencatat, sudah menuliskannya, ya, menjaganya begitu dari faidah, yakni terkait dengan faidah-faidah yang penting, ya. Jadi dari sini kita bisa pahami, ya. Jadi seseorang itu ketika
Ketika mengkaji kitab-kitab mukhtasar bukan sekedar dikaji, tapi harus sampai bobot, harus sampai kokoh pemahamannya, sampai kokoh pemahamannya. Wa bobat itu kan mengokohkan, ya mencatat, mengokohkan, menuliskan sampai seakurat mungkin. Makanya tadi saya agak sulit untuk mencari padanan kata untuk dobab, itu apa ya. Yang mudahnya kan mencatat, ya, menjaga, memelihara. Tapi sebenarnya bobato itu bukan itu. Bobato itu bukan sekedar mencatat, tapi betul-betul mengokohkannya sampai akurat. Apa yang dia paham itu akurat, apa yang dia hafalkan itu akurat. Makanya dalam syarat seorang rawi hadis itu selain adil adalah bobit. Bobit itu akurat. Ya. Ada juga yang mengatakan hafalnya kuat, ya diantaranya. Jadi bobit itu bukan hafalan kuat, tapi diantaranya hafalannya kuat. Karena tidak selalu seorang yang bobit itu harus berdasarkan hafalan. Bisa jadi karena tulisan. Ya, akurat dalam tulisan juga bisa. Makanya ada dobtus sudur, ada dobtus kitab. Ada dobet secara hafalan, ada dobet secara tulisan. Gitu. Ya. Makanya kalau dobapo itu diterjemahkan menghafal nanti kurang pas ya di sini, karena di sini dobapo di situ adalah lebih ke penjagaan sampai dia faham, ya. Mencatat lah sampai dia faham, gitu. Mengokohkan pemahamannya. Terkait dengan apa? Minal iskalat, terkait dengan perkara-perkara yang iskal, yang sulit ya dipahami, dan juga mencatat dan mengokohkan pemahaman berkaitan dengan fawaid al-muhimmah, ya al-muhimmat, yaitu faidah-faidah yang muhimmat, yang penting. Nah, setelah beres itu, idza syaraha mahfuzati wa al-mukhtasarat, baru kemudian apa? Intiqala ila bahsil mabsutat ma'abil apa namanya, bil mutawal al mutalaati daimah. Barulah intiqal, barulah dia itu bisa berpindah ila bahsil mabsutat, kepada pembahasan yang luas, ma'al mutalaati, ya, disertai dengan mutalaah ad-daimah, yang apa, yang terus menerus. Jelas ya, jadi intiqala bahsil mabsutati ma'al mutalaati daimah. Jadi pindahnya kita kepada pembahasan yang mabsutat, yang panjang lebar, yang kitab-kitab yang luas gitu ya, kitab-kitab yang lebih luas, dengan apa namanya, dengan menelaah, dengan terus menelaah dan memberikan ta'liq dan catatan, ya. Jadi sambil terus mutolaah daimah. Mutolaah daimah itu berarti terus menerus, ya, terus menerus dia melakukan mutolaah, yakni membaca gitu, mempelajari, ya. Dan memberikan catatan, wa ta'liq ma yamurru bihi au yasma'uhum minal fawaidin nafisah, dan terus memberikan catatan-catatan dari yang ia dapati atau yang ia dengar dari faidah-faidah yang nafisah, yang berharga, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah termasuk juga terkait dengan mencatat berkaitan dengan atau memberikan ta'liq juga berkaitan dengan al-masail wal masail daqiqah, permasalahan-permasalahan yang menetil, ya, yang mendetil, wal furu'il gharibah, dan cabang-cabang yang gharibah, yang asing, ya, wa halil mushkilat, ya, dan juga memecahkan berbagai macam problem-problem, ya. Dia memecahkan berbagai macam muskilat atau problem-problem, wal furuqi baina ahkamil mutasyabihati min jamil anwalil ulum. Dan yang berikutnya adalah membedakan begitu di antara hukum-hukum yang mutasyabihat, yang masih samar,
dari semua jenis ilmu, ya, dari semua jenis-jenis ilmu yang ada. Nah, itulah pesan dari mu'allif untuk kita semua di poin yang kelima. Jadi setelah kita menguasai, ingat ya, menguasai. Nah, saya sekarang menemukan istilahnya. Dobato di sini kita sebutnya menguasai dan kokoh pemahamannya gitu ya. Setelah dia mensyarah gitu, setelah dia mensyarah atau menjelaskan kitab-kitab yang pendek, yang ringkas, dan juga menguasai, nah, gitu ya, menguasai dan apalagi menguasai dan mengokohkan apa yang berkaitan dengan iskalat di dalamnya, kemudian juga faidah-faidah yang muhim di dalamnya, barulah dia bisa intiqal. Barulah dia bisa intiqal. Intiqal itu berarti apa? Berpindah kepada pembahasan yang lebih luas, disertai dengan mutolaah yang terus-menerus, kemudian memberikan ta'liq atau komentar, catatan-catatan ya tentang apa yang ia dengar dari faidah-faidah yang berharga itu, kemudian juga masalah-masalah yang detil dan cabang-cabang yang asing, dan juga memecahkan berbagai macam muskilat, kemudian membedakan di antara hukum-hukum yang mutasyabihat dari berbagai macam jenis ilmu-ilmu yang lain. Gitu ya kurang lebih. Jadi kita ini setelah kemarin kita sebutkan memulai dari yang ringkas, kita bisa langsung pindah intiqal kepada kitab-kitab yang lebih luas ya. Begitu ya. Kita bisa intikal kepada kitab yang lebih luas, yang mabsutat. Ya. Tetapi apa? Tetapi poinnya tadi di awal adalah dia sudah harus bobit tentang iskalat dan fawaid muhimmat di dalam kitab-kitab yang ringkas. Nah, gitu. Jadi harus betul-betul menguasai dia. Dia harus betul-betul menguasai. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa yang tercantum dalam kitab-kitab yang mukhtasar itu. Apa yang tercantum dalam kitab-kitab yang mukhtasar. Jadi sebelum dia berbicara berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kitab-kitab yang lebih besar, kitab-kitab yang tebal, maka yang utama adalah untuk menguasai betul ya, kitab-kitab yang ringkas itu. Jangan sampai dia berpindah kepada kitab yang lebih luas, yang lebih besar, sementara kitab yang ringkasnya tidak dia kuasai. Gitu. Sementara masih banyak ditemukan banyak hal yang masih luput gitu, yang ditemukan masih luput untuk perkara yang sebenarnya sangat sederhana. Ya. Masih sangat padahal sangat sederhana, tapi masih luput ya, dari pemahaman atau pengetahuan seorang pelajar. Begitu ya, jadi harus dikuasai betul, bahkan dikuasai sampai bukan hanya fiqrahnya atau paragrafnya, tapi juga setiap jumlahnya, ya, setiap kalimatnya, ya, setiap jumlahnya, dikuasai setiap kalimahnya, bahkan dikuasai setiap setiap hurufnya begitu ya, dalam ungkapan yang mubalaghah ya, di semua dikuasai, difahami gitu, setiap penjelasan gitu, sampai dia betul-betul bisa memahami apa yang sebenarnya ya, sampai dia bisa memahami berbagai macam muskilat dan berbagai macam hakikat yang ada di dalamnya. Nah, barulah setelah itu dia bisa masuk kepada kitab yang lebih besar. Gitu ya. Tahapannya itu harus begitu. Bertahap, sabar, dan tuntas. Tuntas ini penting ya. Nah, itu dia kurang lebih hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya
Kita lanjutkan. Ini saya kira cukup ya. Kita cukup. Kemudian kita akan lanjutkan. Nah ini dia ya. Ayuhal ikhwal ahibba, disebutkan di sana beliau mengatakan ya untuk poin apa namanya selanjutnya masih di poin yang kelima ini. Jadi paragraf yang selanjutnya di poin yang kelima ini beliau mengatakan begini. Wala yastaqillu bi faidatin yasma'uha aw yatahawwanu bi qa'idatin yadbituha bal yubadiru ila ta'liqihi wa hifzihi wal takun himmatuhu fi talabil ilmi 'aliyatan fala yaktafi bi qalilil ilmi ma imkani katsirihi wala yaqna'u min irsil anbiya'i salawatullahu alaihim biyasirihi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan di sini bahwa janganlah ia meremehkan suatu faidah yang ia dengar. Yastaqilu bi faidatin yasma'uhu, ya. Dia tidak boleh meremehkan faidah sekecil apapun itu yang ia dengar. Jangan remehkan itu. Kemudian yang berikutnya adalah remehkan itu berarti menganggap entengnya gitu ya. Menganggap enteng. Kemudian yang berikutnya adalah janganlah juga menganggap sepele kaidah yang ia telah catat. Jadi jangan juga menganggap sepele tadi enteng, remeh atau kaidah yang ia sudah kuasai, yang sudah dia catat. Gitu ya. Dia mengatakan demikian ya. Wa yatahawwanu biqaidatin yabituha. Yadbituha, yang sudah dia kuasai, yang sudah dia hafalkan, yang sudah dia catat. Ya. Itu kemudian akan tetapi hendaklah ia segera memberikan ta'liq, ya, memberikan komentar dan juga wahifzihi, dan menghafalkannya. Ta'liq di sini memberikan catatan. Jadi belajar itu bagusnya adalah selalu memberikan catatan terhadap faidah-faidah atau kaidah-kaidah yang dia dapatkan. Ya, berikan ta'liq, berikan catatan-catatan, kemudian menghafalkannya. Dan wal takun himmatuhu fi talabil ilmi 'aliyatan. Ya. Hendaknya cita-cita di dalam menuntut ilmu itu tinggi, harus aliyatan, harus tinggi ya di sini. Jadi hendaklah himmahnya, cita-citanya di dalam menuntut ilmu itu harus tinggi. Ya, tidak cukup katanya, tidak cukup wala fala yaktafi biqalil ilmi ma imkani katsirihi. Jadi tidak atau jangan merasa cukup dengan ilmu yang sedikit dalam keadaan ia bisa mendapatkan yang lebih banyak gitu. Dan jangan pula ia merasa puas dengan warisan para nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedikit memang ya, biyasirihi. Jadi ilmu yang kita sekarang kuasai itu atau yang sedang kita pelajari itu adalah ilmu sedikit, ilmu yang sedikit. Jangan puas dengan itu ya. Fala yaktafi biqalilil ilmi ma imkani katsirihi. Sebisa mungkin lebih banyak lagi gitu ya. Kemudian wala yaqna, udah jangan qanaah. Dan qanaah dari warisan nabi, yakni ilmu ya, yang itu masih masih sederhana ya. Jadi yang sedikit. Jangan puas dengan itu. Jangan berpuas dengan itu. Justru kalau kita sudah berpuas diri dengan itu, maka kita sombong. Ya, sombong dengan perkara yang sangat sedikit itu kita sudah merasa puas. Ya, sudah qanaah gitu. Barang siapa yang merasa sudah cukup untuk berhenti belajar, maka sungguh dia adalah orang yang sombong. Orang yang
orang yang sebenarnya seharusnya dalam belajar adalah dia tidak merasa puas terus ya dan terus. Baik, itu poin yang kelima, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan perkataan dari Sayyidina Umar ini sangat penting ya. Ada perkataan dari Sayyidina Umar yang juga penting untuk kita renungkan. Nah, ini dia. Sayyidina Umar mengatakan begini. Qala Umar radhiyallahu anhu, tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian menjadi pemimpin. Ya. Kemudian waqala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i yang memberikan tambahan, tafaqqah qabla antar ra'asa. Fa idza ra'asa fala sabila ila tafaqquh. Imam Syafi'i, belajarlah kalian sebelum kalian menjadi pemimpin. Jika kalian sudah memimpin, maka tidak ada jalan untuk tafaqquh. Karena berbagai sebab ya. Karena kesibukan kah, karena gengsi kah, dan lain sebagainya. Jadi poinnya adalah tafaqquhu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian menjadi pemimpin. Nah, Imam Bukhari ketika mencantumkan riwayat dari Umar bin Khattab dalam kitabnya, kemudian memberikan tambahan. Beliau memberikan tambahan kepada kita semua bahwa setelah menjadi pemimpin pun tetap harus belajar. Karena membaca pesannya Sayyidina Umar, yakni tafaqqahu qabla an tusawwadu, belajarlah kalian sebelum kalian jadi pemimpin, seakan-akan belajar itu bagi yang belum jadi pemimpin. Sedangkan yang sudah jadi pemimpin, begitu ya, sudah berhenti ya, kesempatan dia belajar. Enggak, bukan begitu maksudnya. Ya, bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah ketika dia belum menjadi pemimpin, ya, maka dia wajib untuk belajar. Justru menyiapkan diri ya. Menyiapkan diri sebelum dia menjadi pemimpin. Maka belajarlah sebelum engkau menjadi pemimpin. Itu kan. Kemudian Imam Bukhari menambahkan untuk menepis anggapan bahwa belajar itu hanyalah milik orang yang belum jadi pemimpin gitu. Ya. Maka beliau kemudian menambahkan wa ba'da an tusawwadu wa qad ta'allama ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Nah, itu dia. Beliau menambahkan begitu. Jadi belajar sebelum jadi pemimpin ya, kemudian dan katanya juga setelah diangkat menjadi pemimpin, dulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun belajar di usia tua. Jelas ya? Belajar di usia tua. Ya, setelah apa? Setelah menjadi pemimpin, tetap harus belajar gitu. Ba'da an tusawwadu wa qad ta'allama. Siapa? Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnih. Artinya sebelum jadi pemimpin itu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Setelah jadi pemimpin pun tetap harus belajar. Sebagaimana contohnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di mana di antara mereka ada yang usia udah sangat tua tetapi tidak berhenti untuk belajar. Itulah ya poin penting pada poin yang kelima ini. Baik, kita lanjutkan dulu pada poin selanjutnya. Sekarang kita akan masuk pada poin yang ke-6. Asadisu ayyalzama halqata syaihihi fi tadrisi wal iqra'i bal jami'a majalisihi idza amkana fa innahu la yaziduhu illa khairan wa tahsilan wa adaban wa tafdilan kama qala Ali radhiyallahu an, ya, kama qala Ali radhiyallahu an fi hadisihi al-mutaqaddim, la tashba'u min tuli suhbati fa inna ma huwa kan nakhlati tantaziru mada yasqutu 'alaika min hasyai. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat poin yang disampaikan oleh penulis di poin yang ke-6 ini.
Ya, di poin yang ke-6 ada seorang murid kepada pelajaran apa? Hendaklah ia terus menghadiri halqah guru dalam belajar dan pembacaan ilmu-ilmu, ya, dalam pembacaan kitab-kitab atau ilmu-ilmu, Pak, ya. Bahkan katanya sebisa mungkin menghadiri semua majelisnya karena hal itu tidak menambah kecuali kebaikan, ilmu yang banyak, adab dan keutamaan, gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah menghadiri semua majelisnya, idza amkana, selama memungkinkan, idza amkana, selama memungkinkan, gitu ya. Jadi seorang murid itu dia harus mengikuti semua halqah dari guru. Nih ya, hendaklah ia mengikuti terikat dalam halqah gurunya, fi tadrisi wal iqra, dalam tadris maupun dalam iqra, dalam pembelajaran, pengkajian dan juga dalam pembacaan. Jadi kalau gurunya punya sekian majelis, hadir semua dia, ya. Jadi semua dia hadir dalam majelis tersebut. Maka dikatakan bal wa jami'a majalisihi dalam kana, ya, dia hadir di semua majelisnya kalau memang memungkinkan, ya, di semua majelisnya jika memungkinkan. Jadi kalau misalnya syekhnya punya berapa majelis, maka ikuti semuanya, itu mulazamah tuh, gitu ya. Ikuti semuanya, layani berbagai macam kebutuhan, iza amkana, selama memungkinkan. Kenapa? Karena kata beliau, fa innahu la yaziduhu illa khairan wa tahsilan wa adaban wa tafdilan. Karena itu, ya, tidak akan menambah apapun kecuali kebaikan, ya. Tidak menambah apapun kecuali apa? Kebaikan. Kemudian apa lagi? Tahsilan, ilmu, ya. Ilmu, didapatkannya ilmu. Wa adaban, adab. Wa tafdilan, dan juga keutamaan. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Kama qala Aliun radhiyallahu anhu fi hadisihil mutaqaddim, di dalam hadis yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya. Bahwa apa? Janganlah engkau merasa puas dengan lamanya menuntut ilmu di hadapannya. Sesungguhnya guru laksana pohon kurma, katanya, yang engkau tunggu-tunggu kapan kurma itu jatuh di hadapan. Nah, ya. Jadi janganlah merasa kenyang, la tashba'u min tuli suhbatihi, janganlah merasa puas dengan banyaknya atau lamanya suhbah, menemani, ya, ya, menemani suhbah padanya. Fa inna ma huwa kannakhla, karena hal itu semata-mata seperti kurma, ya, seperti kurma, ya, seperti pohon kurma. Nah, kemudian apa tentang pohon kurma ini? Yang kamu itu tunggu-tunggu, gitu. Kamu itu tunggu-tunggu, ya, tunggu-tunggu. Kapan kurma itu jatuh di hadapanmu, ya. Jadi itu maksudnya itu, ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di sini, ya, maka jelaslah adab yang berikutnya adalah kita mengkaji semua yang didatangkan, yang keluar dari gurunya itu, ya. Jadi apapun yang dikatakan oleh gurunya maka diikuti, itu ya, apapun itu, termasuk hal-hal yang sangat sepele, ya. Ya, misalnya berkaitan dengan masalah-masalah pelajaran, terus diikuti semua, termasuk misalnya ketika ketika dia itu sudah lama dalam suhbah menemani, tetap nggak boleh puas, terus saja, ya. Dia diajarkan kepada putra dan putrinya bagaimana misalnya khidmat, ya, kepada ilmu seperti apa. Nanti keturunan kita, anak-anak kita akan melihat, kan, kalau kita betul-betul total dalam suhbah, dalam menemani, dalam mulazam, terus
akan terasa berbeda, akan terasa lebih total gitu. Ya, kenapa? Karena kita berpijaknya gitu pada satu prinsip dasar bahwa seseorang itu harus menghadiri semua kajian atau majelis atau halqah gurunya dalam belajar. Ya. Semua dia hadiri. Karena itu tidak akan menambah apa-apa kecuali kebaikan, ilmu, dan keutamaan. Kan itu ya? Kebaikan, ilmu, dan keutamaan. Dan guru itu bukanlah yang paling banyak hafalannya, tetapi juga yang paling bisa menunjukkan kepadanya adalah baik itu ilmu maupun akhlak. Yang bisa menunjukkan kepadanya itu adalah ilmu dan juga akhlak. Ya, makanya ketika dia suhbah itu dalam waktu yang sangat lama suhbah, maka itu hanya akan mendatangkan kebaikan, ya, hanya akan mendatangkan kebaikan insyaallah. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah poin yang ke-6 ya. Jadi menghadiri semua halqah kajian dari gurunya. Semuanya. Ya. Seperti halnya kita menunggu pohon kurma ya. Tantaziru mata yaskutu alaika min hasyai ya. Jadi pohon kurma yang kau tunggu-tunggu kapan matangnya gitu, kapan jadi ininya, kapan jatuhnya. Baik, itu ya poin yang ke berapa? Yang ke-6. Mudah-mudahan dapat difahami dengan sebaik-baiknya. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat poin yang ke-7. Kita lihat poin yang ke-7. Nah, ini juga bagus ya. Ini ada ungkapan yang bagus sebelum masuk ke nomor 7. Yang menjadi kebiasaan dari siapa? Yang menjadi kebiasaan dari para ulama dulu. Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Qala Al-Khatib afdhalul muzaqarati muzaqaratul lail, katanya. Sebaik-baiknya muzakarah adalah muzakarah malam. Jadi kalau muzakarah ya malam. Ini apa yang beliau pesankan dalam kitabnya, yakni Al-Faqih wal Mutafaqih ya. Al-Faqih wal Mutafaqih. Kemudian beliau mengatakan ini, wa kana jama'atun minas salaf ya yabda'una fil muzakarati minal isya ya. Kemudian beliau melanjutkan farubbama lam yaqumu hatta yasma'u azan as-subh. Jadi dulu katanya para sekelompok ulama-ulama salaf itu memulai pembelajaran, memulai dalam muzakarah itu waktu Isya. Ya, waktu Isya. Lalu ia tidak beranjak gitu. Ya, dia tidak beranjak. Nah, jadi katakan di situ kadang tidak bangkit, tidak beranjak sedikit pun dari majelis sampai mendengarkan azan subuh. Ya, sampai mendengarkan azan subuh. Baik, itu ya poin yang ke-5, yang ke-6. Sekarang kita masuk ke poin yang ke-7. Poin yang ke-7 seperti apa? Ada pada pelajaran. Beliau melanjutkan ya. Beliau melanjutkan untuk poin yang ke-7 ini, idza hadara majlis syaihi sallama 'alal hadirina bisautin yusmi'u jami'ahum
wa khassa syaikh bi ziyadati tahiyyatin wa ikramin. Wa kadzalika yusallimu idan sarafa. Ya, jadi beliau di sini mengatakan apabila menghadiri majelis guru, ya majelis dari gurunya, maka hendaklah mengucapkan salam kepada para hadirin dengan suara yang dapat didengar oleh semuanya. Juga hendaklah ia mengkhususkan salam kepada guru sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ikram, sebagai bentuk penghormatan, ya, sebagai bizyadati tahiyyatin wa ikramin, sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan. Dan begitu juga apabila ia hendak pergi meninggalkan majelis. Nah, ya. Jadi demikian. Mulai majelis, kemudian juga mengakhiri majelis, bahkan dia didorong untuk terus menghadiri dalam setiap majelis-majelis yang lain. Ya, selalu menghadiri dalam majelis-majelis yang lain, gitu ya. Dia tak lupa mengucapkan salam. Tapi begini, dalam beberapa penjelasan yang lain tergantung nanti ya konteks, lihat situasinya. Jadi seperti kalau majelisnya itu sudah berjalan di tengah-tengah sedang pembacaan atau sedang syarah, maka seyogianya dia tidak mengucapkan salam. Tapi pakai apa? Cukuplah pakai isyarat misalnya. Ya. Jadi tidak mengucapkan salam. Ya. Kenapa? Karena itu akan mengganggu majelis. Jadi ketika tengah-tengah gitu ya, ketika asik-asiknya lah kita muzakarah, tiba-tiba ada yang ganti. Ya, begitu. Jadi harus apa? Harus lihat situasi dan kondisinya. Kalau lagi tengah-tengah pelajaran, tidak, justru disarankan ya untuk tidak mengucapkan salam. Kenapa? Karena akan mengganggu yang lain. Ketika ada yang salam, assalamualaikum, semua akan menjawab waalaikumsalam, atau sebagian mereka salam gitu ya. Gitu ya. Jadi jangan salam untuk kondisi tertentu. Ya, jangan salam ya untuk kondisi tertentu. Tapi ketika misalnya majelisnya belum dimulai atau ada jeda gitu, masuk ke majelis, maka dengan salam ya bisautin yusmi'u jami'ahum, sehingga dengan suara yang dapat didengar oleh semuanya ya. Dan kemudian yang lain juga disarankan untuk memberikan doa dan juga ini ya yang sifatnya itu khusus ketika dia masuk ke dalam majelis gurunya. Ya, minimal dengan mengucapkan salam, karena salam itu doa, ya. Salam itu doa. Salam itu doa. Assalamualaikum. Nah, maka dijawablah nanti. Bahkan dengan dikhususkan itu untuk guru, ya. Dikhususkan ada doa atau salam untuk gurunya. Itu akan menambah kebaikan demi kebaikan, insya Allah. Begitu ya. Nah, itu poinnya demikian. Bukan hanya masuk majelis, tapi juga ketika meninggalkan majelis, wa kadzalika yusallimu ya idzan sarafa, dan begitu juga apabila dia hendak pergi meninggalkan majelis, sama juga. Ya. Begitu ya poin utama yang kita coba jelaskan di sini. Baik. Itu poin yang keberapa? Poin yang ke-7 insyaallah ya. Sekarang kita akan masuk ke poin yang ke-8. Ini poin-poinnya aja dulu. Nanti detailnya kita bisa bahas di belakangan. Ya. Baik, di poin yang ke-8. Ats-tsaminu ayata'addab ma'a hadiri majlisi syaihi fa innahu adabun ma'ahu wa ihtiramun li majlisihi wa hum rufaqa'uhu fa yuwaqqiru ashabahu
wa yahtaramu kubara'uhu wa aqranuhu. Ya, kubara'ahu wa aqranahu. Hadirnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di poin yang ke-8 ini, ya, ini adalah hal yang kadang-kadang mungkin disepelekan, tetapi ini adalah perkara yang penting ya, dan diatur sedemikian rupa dalam adab-adab dalam Islam. Yang ke-8 apa? Hendaklah dia bersikap penuh adab ya. Ayata adab. Hendaklah dia bersikap dengan adab ya, dengan penuh adab. Terhadap siapa? Ma'ahadiri majelis syekh. Terhadap hadirin gitu ya yang menghadiri majelis guru. Karena sesungguhnya ia telah beradab terhadapnya dan menghormati majelisnya yang mana mereka adalah sahabat gurunya. Iya kan? Jadi ya fa innahu adabun, dia memiliki adab ya, ma'ahu bersamanya wahtiramun. Ya, kemudian juga menghormati majelisnya gitu. Dan mereka adalah para sahabat dari gurunya. Ya, mereka adalah para sahabat dari gurunya. Nah gitu ya. Lalu kemudian dikatakan maka hendaklah dia bersikap sopan terhadap sahabat-sahabatnya dan menghormati yang lebih tua dari mereka dan teman-teman dekatnya. Gitu. Jadi menghormati orang yang lebih tua di sini adalah menghormati gurunya. Ya, menghormati gurunya. Kemudian juga dia duduk di majelis gurunya begitu. Termasuk juga menghormati teman-teman dari gurunya. Menghormati teman-teman. Nah begitu ya, kita belajar dari mereka semua berkaitan dengan adab yang semestinya, adab yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Ya. Nah itu poin poin yang ke-8, hendaklah ia bersikap penuh adab terhadap hadirin yang menghadiri majelis guru karena sesungguhnya ia telah beradab terhadapnya dan menghormati majelis yang mana mereka adalah sahabat dari gurunya ternyata. Ya, mereka adalah sahabat dari gurunya. Begitu. Maka hendaklah ia bersikap sopan atau toleran terhadap sahabat-sahabatnya dan hendaknya yang lebih tua dari mereka dan teman-teman dekat mereka. Ya. Gitu. Jadi beragamlah di antara mereka. Baik, itu namanya poin yang ke-8. Ya. Jadi, penuh dengan adab. Hadir di majelis penuh dengan adab. Dan yang selanjutnya adalah yang ke-9. Ya. Silakan dibuka. Selanjutnya hadirin poin yang ke-9 apa yang ke-9 itu. Nah, ini dia. At-tasi'u yang ke-9. An la yastahiyya an la yastahiyya min su'ali ma ashkala alaihi wa tafahumi ma lam yata'aqqalhu. Dengan cara apa? Yani bitalattufin wa husni khitabin wa adabin was su'al. Beliau mengatakan di poin yang ke-9, hendaklah tidak malu. Kita tidak malu. Ya, tidak perlu merasa malu untuk bertanya dengan sopan. Ya, la yastahi min su'ali ma ashkala alaihi. Tidak usah perlu malu gitu dari bertanya apa-apa yang ashkala alaihi. Yang dia itu merasa ada iskal, ada kesulitan. Apa-apa yang dia pahami itu sulit. Ya, yang belum ia pahami atau untuk pemahaman yang belum kokoh misalnya ya. Jadi untuk perkara yang lam yata'aqalhu bilutfin wa husnin wa khitabin wa adabin wa su'alin itu ya. Jadi dia itu belum paham tentang suatu hal yang ada, kemudian dia sampaikan dengan apa? Ya, dia menyampaikannya dengan bahasa yang lembut, bitalattufin, dengan bahasa yang lembut. Ya. Kemudian juga dengan apa?
dengan penuh dengan adab, wa husni khitabin, ya, dengan permintaan yang baik, wa adabi, dan juga adab, wa su'alin, ya, dan juga pertanyaan yang baik itu. Sampai-sampai Umar mengatakan ini, wa qala Umar radhiyallahu anhu. Berkata Umar, semoga Allah meridhoinya, man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Gitu ya. Atau dikatakan waqad qila, dikatakan juga man raqqa wajhu inda su'ali zahara naqsuhu inda ijtima'ir rijal. Dikatakan di situ, ya, atau dalam kitab ini agak sedikit beda ya. Jadi man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Baru perkataan Mujahid, ya. La yata'allamul ilma mustahin wala mustakbirin. Itu langsung ke situ ini. Dikatakan di bait ini ada ungkapan dari dari Umar bin Khattab dulu, ya, dari Sayyidina Umar bin Khattab, bahwa barang siapa yang lembut wajahnya, maka lembutlah ilmunya. Gitu ya. Man raqqa wajhu raqqa ilmuhu. Barang siapa yang lembut wajahnya, maka lembut juga ilmunya. Ya, begitu ya. Kemudian waqala Mujahid, dan berkata Imam Mujahid, dikatakan situ, tidaklah, ya, tidak akan memperoleh ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Jangan malu. La yata'allamul ilma mustahin wala mustakbirin. Jadi bagi pemalu yang malu bertanya, tidak akan mendapatkan pelajaran ilmu. Kemudian juga wala mustakbirin, tidak juga bagi orang yang sombong. Orang yang sombong itu tidak akan mendapatkan pelajaran ilmu. Ya. Pemalu untuk bertanya tidak malu harusnya. Ini orang pemalu. Wala mustakbirin, dan juga orang yang sombong, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Gitu ya. Nah, ini poin utama ya, di poin yang ke-9 lah, insyaallah dapat dipahami. Tidak boleh malu, ya. Tidak boleh malu min su'ali ma ashkal alaihi, dari bertanya perkara-perkara yang dia merasa iskal, merasa sulit memahami. Gitu ya. Wa tafahumi ma lam yata'aqqalhu, atau untuk perkara yang dia belum pahami gitu. Dia tanyakan bitalattufin wa husni hitabin wa adabin wa su'al. Ya. Itu kurang lebih, ya, dengan lembut dia tanyanya, dengan khitab seruan yang baik, dengan adab yang mulia, dan juga dengan pertanyaan yang tepat gitu ya. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh Ibnu Ba'ah di bagian yang ke-9 ini. Baik, sedikit lagi kita lihat apa yang menjadi poin penting di yang ke-10. Nah, baik, sekarang kita akan masuk di poin yang ke-10, hadirin. Ya. Tadi di poin yang ke-9 sebenarnya banyak hal-hal yang penting juga untuk kita lihat, namun waktunya, ya, kita ringkas langsung ke poin yang ke-10. Seperti di poin ke-9 ini ada ungkapan misalnya dari Imam Khalil, waqala al-Khalil manzilatul jahli bainal haya'i wal anfa. Ya. Jadi wal anafa. Posisi kebodohan itu antara al-haya, antara malu, wal anafat, dan juga sombong. Nah, ya. Jadi kebodohan itu antara malu dan sombong. Malunya malu bertanya, ya, malu belajar. Bukan malu menghindarkan dari malu untuk tidak bermaksiat, bukan. Itu malu yang bagus itu. Ini malu yang normal, ya. Jadi malu yang jelek ini, malu di antara belajar segala macam. Sekarang kita masuk ke poin yang ke-10. Apa yang beliau sampaikan? Mura'atu naubatihi fala yataqaddamu 'alaiha bi ghairi ridha man hiya. Di poin yang ke berapa? Yang ke-10 ini, ya, disebutkan oleh beliau, ya, kepada kepada pelajar, hendaklah ia memperhatikan gilirannya atau bagiannya, ya, dalam bertanya. Gitu.
Intinya apa? Fala yataqaddamu 'alaiha bighairi ridha man hiya lahu. Maka janganlah ia melanggarnya gitu, mendahului gitu ya, mendahului tanpa adanya kerelaan dari orang yang memiliki giliran sebelumnya gitu ya. Jadi kalau kita mau bertanya di sebuah majelis guru, maka kita harus lihat urutan ya dalam bertanya itu. Jangan nyerobot lah intinya ya, jangan nyerobot. Dan kalau ini ya dia apa namanya melihat juga orang yang ada pada giliran sebelumnya, bahkan apa namanya tuh menunggu ya dengan sabar karena bisa jadi apa keluarga apa siapa itu ya yang sebelumnya itu tidak rela untuk didahului gitu ya. Orang yang sebelumnya itu tidak rela untuk didahului. Berarti harus berhati-hati untuk terus apa namanya bersabar ya, menunggu gilirannya. Dia memperhatikan giliran untuk bertanya. Nah, lebih kurang begitu ya, lebih kurang begitu. Di poin yang keberapa? Yang ke-10 ini. Sebenarnya ada satu hadis yang bagus ya. Kita coba lihat ya. Katakan di sini waruya anna ansoriyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu katanya. Wa jaa rajulun min Thaqifin. Baik, kita masuk ke hal berikutnya. Kemudian dikatakan di situ, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya akha Thaqifin. Innal ansoriya qad sabaqaka bil mas'alati fajlis. Kaifa nabda'a bihajatil ansori qabla hajatik. Diriwayatkan di sini bahwa ada seorang laki-laki dari kaum Ansar datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya gitu. Kemudian datang seorang laki-laki dari Bani Thaqif. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada dia, ya. Apa pertanyaannya? Wahai saudara Bani Thaqif, ya akhat Thaqif, sesungguhnya ada laki-laki dari kaum Ansar yang telah mendahuluimu dalam bertanya. Jadi ada sebelum kamu ada yang bertanya, laki-laki Ansar. Kamu yang kedua gitu. Ya, dia lebih dulu dalam bertanya. Di mas'alati ya. Kemudian maka duduklah kamu agar kami memulai menjawab pertanyaannya sebelum pertanyaan. Gitu ya. Duduklah katanya. Fajlis. Dan intinya aku akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari apa namanya dari yang lain gitu ya, mulai menjawab pertanyaan sebelum pertanyaanmu ya, apa namanya sebelum mendapatkan pertanyaan darimu. Nah gitu, lebih kurang demikian. Baik, itu poin yang keberapa? Poin yang ke-11. Kita langsung ke poin yang ke-12 insyaallah. Itu poin yang keberapa? Yang ke-10. Sekarang kita masuk ke poin yang ke-11 insyaallah. Apa yang menjadi pesan beliau di poin yang ke-11? Beliau mengatakan al-hadi asyara ayyakuna julusuhu baina yaday syaihi ala ma taqaddama tafsiluhu wa hay'atuhu fi adabihi ma syaihihi. Ya. Poin yang ke-11 ini tentang cara duduk ya. Tentang cara duduk. Hendaklah posisi duduk dan sikap seorang penuntut ilmu saat bermajelis di hadapan guru sebagaimana yang telah dijelaskan perinciannya pada pasal bab penuntut ilmu terhadap guru yang udah ya, yang sudah sebelumnya. Gitu. Ada kan terhadap guru. Itu disebutkan di situ. Ya, bagaimana duduk di hadapan guru. Ini perkara yang penting yang perinciannya pada pasal adab menuntut ilmu terhadap guru. Ya.
Baik itu ya poin utamanya. Jadi dia harus betul-betul memahami bagaimana bentuk yang apa namanya ya baik dalam duduk menunggu guru. Ya, baik. Itu kemudian yang ke-12, kalau pola hidup macam-macam ya. Ada yang sila gitu, ada yang kaki ke belakang. Biasanya kalau guru-guru kami itu mengajarkan kaki duanya dilipat ke belakang dan diduduki oleh pantat kita. Itu namanya duduk yang apa namanya akan membuat tetap segar gitu ya. Ya akan membuat posisi betul-betul semangat ya. Dan juga tetap dengan lingkungan yang ditandasi dengan adab yang tinggi. Nah itu ya di poin yang ke-11. Kemudian yang poin yang terakhir, bukan yang terakhir, yang 12 sekarang. Betul ya, yang 12. Yang terakhir 13 soalnya. Ya. Kemudian di poin yang ke-12 dikatakan di sana atsani asyara idza hadarat naubatuhu ista'zana syaikha kama dzakarana fa idza adina lahu isti'adza billahi minasyaitonir rajim summa yusmillaha ta'ala wa yahmaduhu wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi thumma yad'u li syaihi wa li walidayhi wa li masyaihihi wa li nafsihi wa li sairil muslimin. Wa kadzalika yaf'alu kullama syara'a fi qira'ati darasi au taqrarihi au mutala'atihi au muqabalatihi fi huduri syaihi au fi ghaibatihi illa annahu yakhassu syaikha bi dzikrihi fi du'a'i inda qira'atihi alaihi. Ini yang ke-12. Yang biasa tadi saya contohkan sebelum membaca kitab ya. Yang ke-12, hadirin yang hati Allah Subhanahu wa taala, ini silahkan bisa diamalkan apabila kalau tiba giliran dia untuk membaca kitab. Nih ya. Fa idza adzinallahu istizana billahi minasyaitan. Jadi ketika dia itu idza hadarat naubatuhu istizana syaihu kama zakaranaha, dia masuk pada gilirannya gitu untuk dan mendapatkan izin untuk untuk membaca kitab sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bagaimana cara duduknya. Apa yang dikatakan di sini? Ya, jadi hendaklah dia untuk membaca kitab dan maka hendaklah dia minta izin gitu kepada gurunya, sebagaimana telah dijelaskan. Jadi ketika tiba gilirannya untuk membaca kitab, maka hendaklah dia minta izin kepada gurunya sebelum sebagaimana yang ia jelaskan. Ya, gitu. Apabila gurunya telah mengizinkan, maka hendaklah yang baca isti'adzah. Emang ini ikhtilaf dengan para ulama, tapi ada yang mengatakan mesti, ada yang mengatakan tidak harus. Ya. Jadi dikatakan sini faida adina lahu ista'zana billahi minasyaitan isti'adzah billahi minasyaitanir rajim. Jadi ketika gurunya telah memberikan izin kepadanya, maka maka dia berta'awuz ya, isti'azah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk ya. Jadi isti'azah yang berikutnya membaca basmalah, yang berikutnya memuji Allah, yang berikutnya bersolawat kepada Nabi, kemudian kepada keluarga, kepada para sahabat, kemudian mendoakan guru, mendoakan kedua orang tuanya, para gurunya, dirinya, dan seluruh kaum muslimin. Ya, seluruh kaum muslimin. Nah, gitu ya. Baik. Ini penting ya. Kemudian mendoakan apa? Mendoakan penulis kitabnya. Ya, sampai mendoakan penulis kitabnya. Gitu ya. Nah, dapat dipahami. Kemudian yang ke-13, jadi mulai sekarang, nanti ketika baca kitab memulailah dengan tahapan-tahapan yang tadi. Ya, tahapan minimal Bismillah, Alhamdulillah dan bersolawat. Lalu kemudian berdoa untuk diri, keluarga, dan juga untuk untuk penulis kitab. Ya.
Yang terakhir, ya asal itu asyara, yakni yang ke-11 dikatakan di sini, ya ayyuragiba baqiyatat talabati fit tahsili wa yadullahum ala madhannihi wa yasrifu anhum al-humuma al-mushghilata anhu wa yu wa yuh wa yuhawwin alaihim mu'anatahu wa yuzakirahum bima hasalahu minal fawaidi wal qawaidi wal ghara'ibi wa yansahahum bid-dini wa bidzalika yastaniru qalbuhu wa yazaqu ilmuhu wa man bakhila alaihim lam yasbutu ilmuhu wa in sabata lam yusmir wa qad jarraba dzalika jama'atun minas salaf. Beliau menyampaikan di poin ini, hendaklah ia memotivasi penuntut ilmu lainnya untuk belajar ilmu dan memperoleh manfaat, menunjukkan kepada mereka sumber-sumber ilmu, memalingkan mereka dari hal-hal yang menyibukkan mereka dari ilmu, memudahkan kebutuhan-kebutuhan mereka di dalam belajar, dan mengingatkan mereka dengan ilmu yang telah diperoleh berupa apa? Faidah-faidah, kaidah-kaidah, dan masalah-masalah yang ghaib, ya, yang asing gitu, dan menasihati mereka karena Allah dalam agama, ya. Jadi mereka menasihati karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dikatakan di sini, dengan itu hati menjadi bersinar, ilmunya semakin bertambah, dan barang siapa yang tidak mau melakukan hal itu terhadap mereka, maka ilmunya tidak akan bertambah. Andaikan bertambah, namun tidak berbuah gitu, maka ya tentu itu akan berbeda, ya. Jadi andai kata bertambah namun tidak berbuah, ya, dan itu telah dialami sekelompok dulu di kalangan ulama salaf, ya. Baik, jadi intinya apa? Nomor 13 ini, senantiasa ayyuragiba baqiyatat talabati bitahsil. Hendaklah dia yuragiba baqiyatat talabah, ya, untuk memotivasi, ya, untuk memberikan motivasi kepada siapa? Kepada penuntut ilmu yang lainnya. Ya, untuk apa? Untuk belajar dan memperoleh manfaat. Gitu. Dan juga apa? Menunjukkan kepada mereka sumber-sumber ilmu. Wa yasrifa anhum al-humum wal mushkilata anhum wa yuhawwina alaihim, ya, dan seterusnya. Jadi memalingkan mereka dan dari hal-hal yang menyibukkan mereka dari menuntut ilmu, gitu, ya. Memalingkan mereka dari hal-hal yang menyibukkan mereka dalam menuntut ilmu. Memudahkan kebutuhan mereka di dalam belajar dan menginginkan mereka dengan ilmu yang telah ia peroleh berupa kaidah, dan seterusnya, ya. Jadi saling memotivasi di sini kepada pelajar yang lain. Baik, alhamdulillah kira tuntaslah sampai di sini, ya, poin kita sampai ke 13. Betul, ya. Selesai. Alhamdulillah. Baik, sebelum diakhiri, kalau ada yang sampaikan silakan. Kita lihat respon dari ini. Ada bertanya di sini. Nah, ya. Ini poin keberapa tadi? Poin yang ke pertanyaan dari Mukhtar Arifin, itu poin yang keberapa itu? Ya. Ya, ini menghadiri halqah dari gurunya dalam tadris dan ikra, ya. Itu poin yang keberapa tadi?
Kita lihat dulu, buka dulu ya. Kita buka dulu biar sesuai dengan bahasan yang tadi kita sebutkan. Oh, yang keenam, kata yang keenam. Ya, yang beliau tanyakan poin yang keenam. Yani ayalzama khalqata sayhi bitadrisi wal iqra'i. Pada saat ini seperti kami yang tertinggal banyak dalam ilmu, di satu sisi lain juga punya kewajiban menafkahi keluarga. Kemudian apa lagi di sini? Hingga tidak bisa mengikuti semua majelis guru, namun hanya bisa mengejar ketertinggalan melalui istifadah menyimak ulang lewat YouTube. Apakah sebagaimana ungkapan la yaziduhu ila khairan wa tahsilan wa adaban wa tafdilan. Begini ya, memang yang afdal itu adalah hadir dalam majelisnya. Tapi itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuan. Jadi seberapa banyak majelis yang bisa dia ikuti dari majelis-majelis gurunya. Ya, selebihnya bisa diikuti dari mungkin rekamannya. Tapi tetap hadirin, rekaman itu bukan talaki ya. Mengikuti rekaman atau menyimak via YouTube yang itu adalah apa yang sudah bukan live ya, tapi apa yang sudah terjadi sebelumnya itu bukanlah talaki. Talaki itu mengharuskan hadir secara langsung atau tidak langsung, namun kejadiannya adalah kejadian yang berlangsung saat itu. Nah, itu talaki. Jadi hadir di majelis langsung itu afdol, atau tidak langsung misalnya lewat online, tapi memang kejadiannya berlangsung saat itu talaki. Nah, jadi itu hanya saja memang disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing. Setiap orang sekarang punya kewajiban yang lain, sebut saja yang sudah punya keluarga, kewajiban mencari nafkah dan lain sebagainya. Berarti dikompromikan semuanya, dijam'u ya. Itu semua kewajiban maka dijam'u, dikompromikan. Nah, pada titik mana kita bisa betul-betul maksimal dalam keduanya. Jadi hasbal istitoah. Intinya adalah hasbal istitoah. Pada atau sesuai dengan istitoah kita, dengan kemampuan maksimal kita ya. Itu. Dan selebihnya kita bisa menyimak untuk ziyadah lewat rekaman ya, untuk murojaah lewat rekaman, untuk mutolaah lewat rekaman. Karena begitulah belajar di usia tua itu pasti akan berbenturan dengan berbagai macam kewajiban yang lain. Makanya dulu kan kalau kita baca dalam beberapa kitab seperti kitab Al-Jamil Al-Akhirawi ada Bisami, itu ada bahasan tentang ulama-ulama yang tidak yang memilih tidak menikah itu diantaranya adalah karena beratnya untuk diantaranya adalah terkait dengan masalah keluarga dan anak itu. Ya. Jadi menikah itu seperti mengendarai bahtera. Ya. Jadi awalnya kan nggak begitu, nggak punya tanggung jawab yang sebesar itu. Begitu menikah, maka dia semacam mengemudikan sebuah bahtera. Dia jadi nakhoda, berat sekali kan. Nah, tanggung jawabnya besar sekali. Kalau punya anak bahkan dikatakan itu seakan-akan kapal tersebut pecah gitu. Ya, artinya betul-betul dalam kondisi yang sangat sulit. Ya. Tapi luar biasa mereka yang punya istri, punya anak, tapi terus belajar, itu luar biasa. Luar biasa. Dan berikutnya adalah izin bertanya Ustaz mengenai perkara senantiasa membuat catatan pada poin kelima. Bolehkah membuat catatan khusus sesuai dengan yang dipahami atau tetap kembali sebagaimana yang disampaikan? Mohon penjelasannya. Oh iya, di poin 5 tadi apa tadi? Membuat catatan. Intinya begitu. Catatan itu adalah ta'lik kita terhadap apa yang sudah disampaikan oleh guru kita. Jadi ketika guru kita memberikan syarah pada sebuah paragraf misalnya, maka kita berikan catatan-catatan sebagaimana yang guru kita sampaikan. Ini sih begitu poinnya. Ya. Di poin yang berapa tadi? Kelima ya, poin kelima. Dia membuat catatan-catatan untuk faedah-faedah penting misalnya, untuk hal-hal yang memang perlu untuk ditulis, untuk dicatat, untuk dia kembali nanti dia belajar ya. Jadi catatannya demikian.
Bolehkah dengan catatan khusus sesuai dengan yang dipahami atau tetap kembali bagaimana? Ya kalau catatannya dari guru maka apalnya dari guru. Gitu ya. Jadi kalau itu dari guru. Kalau kita ingin menambahkan dengan catatan kita maka sebutkan di sana itu adalah catatanku, komentarku. Jadi ada syarahan guru, ada komentar sendiri gitu ya. Itu dua-duanya boleh. Misalnya seorang guru sedang mensyarah satu masalah, beliau menjelaskan, kemudian kita tuliskan juga. Setelah itu kita pun memberikan tanggapan, pendapat pribadi. Nah, tuliskan sana, jelaskan bahwa itulah pendapat sendiri. Ya, ta'liq dari sendiri. Nah, itu nggak apa-apa, itu bagus. Ya, jadi ada syarahan gurunya kita tulis, ada ta'liq pribadinya. Ya, bisa jadi bentuknya rangkuman, bisa jadi bentuknya adalah apa tambahan-tambahan lain gitu. Kemudian yang berikutnya adalah Bismillah, apa Ustaz tanya di pasal 6 ulama berkata mengkaji ilmu di malam hari apakah sehabis Isya atau sepertiga malam. Sedangkan saya pernah mendengar Rasulullah SAW memerintahkan untuk tidur setelah Isya. Jazakallah khair. Ya. Ya, para ulama itu ada yang sampai begitu dari pada Isya. Dari pada Isya kalau udah muzakarah itu sampai adzan subuh. Tapi itu apa namanya? Itu tentu tidak selalu begitu ya. Tapi ada kalanya begitu. Ada kalanya begitu. Ya. Jadi totalnya mereka ya, kuatnya mereka juga dalam mengkaji ilmu itu sampai segitu. Tapi tidak menjadi pola. Tetap polanya yang pernah kita bahas di pertemuan yang kedua kan polanya. Ya. Polanya itu sebagaimana kita bahas di pertemuan yang kedua. Boleh dibuka lagi poin di pertemuan yang kedua, itu terutama di bab ini. Ada pada diri sendiri, khususnya di poin yang ke berapa? Yang membagi waktu siang dan malam. Ada. Nah, di situ. Ya, ini di poin yang kelima. Dikatakan di situ wa ajwadul auqati li hifzil ashar. Waktu untuk menghafal itu waktu sahur dini hari. Walil bahsil abkar untuk pembahasan di waktu pagi. Walil kitabati wastun nahar untuk menulis itu siang hari. Wal mutolaah wal muzakarah al-lail untuk mutolaah muzakarah malam. Jadi emang untuk malam itu bagusnya muzakarah mutolaah. Sampai kapan ya tergantung kebutuhan kan gitu maksudnya. Normalnya adalah muzakarah, mutolaah, kemudian istirahat, karena setiap kita itu memiliki memiliki tingkat kekuatan yang berbeda dan kita harus sadar bahwa tubuh kita punya hak juga untuk istirahat, tidak boleh memberikan doror pada tubuh kita, dan kita istirahat gitu. Malamnya, dini harinya bangun untuk menghafal misalnya. Begitu ya. Gitu. Berapa lama tidur itu? Dikatakan tidur itu tidak lebih dari 8 jam. Bahkan sebisa mungkin kurang daripada itu, bisa jadi hanya 4 jam. Ya. Kalau memulai tidur jam 10, berarti kan 11, 12, 1, 2 itu udah bisa bangun sebenarnya. Kalau memulai tidur jam 12, jam 11 apa? Nah, berarti jam 12, 3, 1, 2, 3 itu udah bisa bangun. Begitulah ya kalau 4 jam. Kalau 5 jam kan tinggal dihitung. Jadi begitu ya. Tadi yang bertanya Pak Khalid ya Syidiki. Jadi ada kalanya begitu sampai subuh dari Isya gitu. Tapi itu bukan pola baku, tapi ada kalanya sampai segitu. Pola bakunya kan tadi yang sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Jadi ada waktu-waktu dibagi-bagi. Ya, mungkin sesekali bisa jadi begitu karena sedang ada pembahasan yang sangat serius dan penting gitu kan, bisa jadi gitu. Ya, polanya kembali ke poin yang tadi saja. Ada waktu untuk menghafal, waktu untuk waktu untuk menulis kan. Kemudian dari Pak Doni di sini. Ustaz selama beberapa kali mengikuti majelis Ustaz ketika menutup majelis membaca surah Al-Asr. Mohon penjelasan terkait hal itu. Ya, itu adalah kebiasaan guru kami saja. Jadi guru kami senantiasa menutup majelis dengan membaca surah Al-Asr untuk mengingatkan kita tentang waktu. Betapa berharganya waktu dan merugilah orang-orang dikarenakan waktu. Kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, dan juga saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kebaikan. Apa dalam kesabaran ya.
Jadi terkait dengan tazkirah kita pada besarnya nikmat waktu, nikmatul zaman. Berikutnya adalah mohon maaf Ustaz. Oh ya, bukan. Kemudian mohon izin bertanya, bagaimana pendapatnya tentang Rasulullah selalu tidur ba'da Isya, di samping itu justru para ulama ba'da Isya tidak tidur untuk belajar sampai subuh. Oh ya tadi udah ya, sesekali. Ini baik Kak Bali. Sesekali itu ya, untuk muzakarah perkara yang penting. Sama saja juga ada perkara-perkara atau ada kondisi-kondisi lah gitu yang membuat tidak tidur. Misalnya nih, ada pembahasan yang harus diselesaikan, ada tulisan yang harus diselesaikan, ya mungkin tidak tidur sampai subuh. Begitu ya, tidak tidur sampai subuh. Atau ada muzakarah penting yang harus dibahas, itu bisa jadi. Tapi bukan jadi pola utama kan. Pola utama itu sebagaimana sudah disebutkan di pertemuan yang kedua, ada pada diri sendiri. Bagian yang kelima tadi itu ada pembagian. Ya, ada pembagiannya. Termasuk juga di di bagian yang ke-9 ya, di bagian yang ke-9 pertemuan kedua kita ada pada diri sendiri, ada bagian ke-9 itu namanya tentang membagi waktu tidur. Ayuqallila naumahu malam yalhaqhu dararun fi badanihi wa dinihi, dan seterusnya ya. Tentang menyedikitkan waktu tidur, tapi tetap tidur. Ada tidur itu ada dua, ada tidur malam dan tidur siang untuk qailulah. Ya, qailulah itu sejenak tidur untuk melepaskan kepenatan. Itu juga diajarkan dalam Islam kan demikian. Jadi semua ada hak-haknya insyaallah. Terakhir karena waktu sudah habis. Terkait dengan kurikulum pembelajaran, apakah boleh kita belajar berbagai bidang ilmu sekaligus, misalnya sekolah atau lembaga non formal belajar macam-macam, karena saat ini dengan berbagai kemajuan teknologi kita dimungkinkan untuk mudah mengakses semua pelajaran, ya tidak seperti zaman dulu yang harus mendatangi guru jauh-jauh. Jawabannya adalah boleh kita mengkaji semua berbagai macam disiplin ilmu untuk yang dasar. Ada kan di adab kemarin di adab yang nomor 1 itu setelah belajar Al-Quran kemarin ya, kemudian masuk kepada belajar ilmu-ilmu yang lain tapi sifatnya mukhtasar, ilmu-ilmu yang lain mukhtasar dari berbagai macam disiplin ilmu ya, termasuk di adab yang kedua dan ketiga juga menyambung. Nah, kemarin ya menyambung. Intinya adalah kita mengkaji berbagai macam disiplin ilmu yang memungkinkan untuk kita pelajari dalam bentuk mukhtasar ya, memulai dari perkara yang mukhtasar, yang ringkas-ringkas, konsep dasar lah ya, konsep dasar. Nah, untuk takhusus, untuk spesifik, untuk menjadi ahli, untuk menjadi punya kepakaran khusus, itu tentu tidak bisa kecuali dengan satu ilmu yang kita perdalam ya. Jadi untuk mengetahui konsep dasar, kita belajar ilmu tafsir, kita belajar ilmu Qur'annya, kita belajar tafsirnya, kita juga belajar hadisnya, ilmu hadisnya, dasar-dasar ya, harus tahu semua itu. Kemudian belajar usul fikihnya. Tapi kita akan takhusus di bidang mana, maka itu spesifik. Ya, kalau sudah kita takhusus itu spesifik. Ya, disilakan ditentukan kita akan takhusus di bidang mana. Ya. Nanti kalau sudah takhusus di bidang tertentu, kita mau takhusus lagi di bidang yang lain, silakan saja setelah selesai untuk yang pertama. Jangan sampai semuanya tapi nggak tuntas. Begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Oh, ini ada. Ya. Beberapa ulama seperti Imam Syafi'i, ada pertanyaan, Imam Malik, Imam Syafi'i menyebutkan tentang ilmu dan kemiskinan. Apakah ilmu identik dengan kemiskinan? Oh, bukan. Harus dipahami apa yang sudah kita bahas sebelumnya juga, banyak bahasan-bahasan yang terkait dengan itu ya. Jadi ilmu tidak didapatkan dengan kekayaan. Itu maksudnya adalah ilmu tidak didapatkan dengan harta, dengan kekayaan, dengan kekuasaan, dengan kemewahan, enggak. Ilmu itu didapatkan dengan kerja keras. Bukan tidak harus kaya, bukan ya. Tapi dengan kerja keras. Dengan berkorban.
Bahkan banyak yang harus mengorbankan hartanya, harus kehilangan hartanya karena rilah ilmiah, harus tanda kutip harus muflis, harus bangkrut gitu. Karena berkorban banyak hal. Jadi ilmu itu didapatkan dengan kesederhanaan, dengan pengorbanan, gitu. Bukan dengan kekuasaan, bukan dengan kemewahan, bukan dengan kemegahan, bukan dibeli dengan harta, bukan. Tapi ini kerja keras tadi. Ya, begitu. Apakah belajar itu butuh harta? Ya butuh harta, nggak mungkin tidak. Ya, bukan harus miskin, nggak ada. Bukan harus miskin. Tapi harus dengan tadi kerja keras, tapi dia juga tetap sederhana. Kemudian dia juga memiliki ya kerja keras tadi pasti. Kemudian dia juga harus sadar bahwa ilmu tidak dapat dibeli dengan harta, tidak dapat dibeli dengan harta. Bukan berarti ilmu itu tidak membutuhkan harta, enggak. Kita rihlah aja butuh harta, ya. Rihlah saja butuh harta. Kita beli kitab aja butuh harta, gitu ya. Jadi bukan identik dengan miskin, tapi identik dengan kerja keras, kesederhanaan. Bukan dengan kemewahan dan dengan kemegahan. Apalagi bagi pelajar itu, maka dia dibiasakan dengan hidup sederhana. Apakah semua ulama itu miskin? Enggak juga. Imam Syafi'i mungkin anggap sebagai miskin. Tapi Imam Malik tidak. Imam Malik itu singgasananya aja sangat megah, sangat mewah, dan itu yang membuat Imam Syafi'i kaget. Oh, ternyata Imam Syafi'i megah, Imam Malik itu megah sekali. Kenapa megah begitu Imam Malik? Karena untuk memuliakan hadis, karena beliau membaca hadis, memuliakan majelis ilmu, maka singgasananya megah gitu ya. Baju yang terbaik. Bahkan ketika Imam Syafi'i datang kepada muridnya Imam Hanafi, ya, Imam Syaibani, itu beliau kaget juga, ternyata di ruang tamunya itu banyak bertumpuk lempengan-lempengan emas. Kaya sekali ya. Dan itu ahli fikih yang sangat luar biasa. Di ruang tamunya banyak tumpukan-tumpukan batangan-batangan emas itu. Saking kayanya itu. Pengusaha. Ya. Tapi ketika belajarnya dengan kesungguhan, dengan kerja keras, dengan kesederhanaan, ya, tidak dengan harta, tidak dengan karena harta gitu, bukan karena sesuatu yang enak, megah, ya, mewah, enggak. Begitu ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Insya Allah kita lanjutkan suatu waktu yang pas nanti ya, insya Allah untuk kitab ini. Tapi untuk daurah awal kita anggap tuntas sampai di sini, sampai kepada adab kepada pelajaran. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Kita akan mulai pembelajaran kita di hari Senin, insya Allah ya. Minggu depan kita akan mulai pembelajaran normal. Barakallahu li wa lakum. Kita tutup dengan baca suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.